Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman yang saya muliakan, yang saya banggakan, pada sesi ini kita akan coba membahas tentang pembahasan kedua dalam konteks hukum acara perdata. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang azas-azas hukum acara perdata di Indonesia, ya. Jadi sama seperti hukum-hukum pada bidang yang lain, hukum acara perdata juga memiliki beberapa asas yang menjadi dasar dalam ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Kita tidak akan panjang lebar berkaitan dengan asas ini, langsung saja kita membahas asas yang pertama. Asas pertama dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat menunggu, ya. Azas hukum acara perdata ini bahwa pelaksanaannya dalam konteks proses mengajukan gugatan di pengadilan dalam hukum acara, bila mana seorang individu dirugikan oleh individu yang lain, maka harus ada inisiatif dari salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam proses perdata itu, sehingga salah satu pihak itu harus mengajukan gugatan, ya. Tentu apa yang menjadi isi gugatan sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan. Lalu kemudian prosesnya dijalankan atau tidak, apakah suatu perkara itu dalam satu pihak tadi dirugikan atau tidak, apakah kalau tidak ada gugatan atau penuntutan tidak ada hakim. Jadi jelas dalam konteks ini adalah bahwa yang mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim, ya, bersikap menunggu diajukannya perkara atau gugatan itu. Nah, itu diatur dalam ketentuan pasal 118 HIR dan pasal 142 RBG. Nah, ini berarti bahwa hakim tidak boleh mencari-cari perkara, ya, atau menjemput bola di tengah-tengah masyarakat, atau hakim bersosialisasi gitu, ya. Karena yang menyelenggarakan proses hukum acara ini adalah negara. Akan tetapi, ya, dalam suatu perkara yang diajukan kepada hakim, hakim tidak pula boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya. Jadi hakim tidak menjemput bola, ya, berbeda dengan pengacara. Kalau bisa, pengacara kan tentu harus mencari klien, ya. Kalau hakim mau kasusnya dalam setahun itu 15 atau 20 atau satu kasus pun, ya tentu gajinya tetap sama, ya. Konteksnya berbeda dengan advokat atau pengacara yang dia harus menjemput bola, dia harus mencari meskipun dalam undang-undang advokat itu tidak diperkenankan atau tidak boleh seorang advokat itu membuat iklan advokat terkecuali hanya dalam bentuk pelang nama gitu, ya, atau kartu nama dan seterusnya. Nah, tapi ketika kasus itu masuk ke pengadilan, hakim tidak pula boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun, karena telah ditentukan berdasarkan undang-undang yang terakhir itu nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi poin yang pertama adalah dalam asas hukum acara perdata itu hakim bersifat menunggu. Yang kedua, hakim pasif, ya. Hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif. Maksudnya adalah bahwa ruang lingkup atau pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara, ya, bukan oleh hakim. Ya, dengan makna lain bahwa pihak yang merasa haknya dirugikan, ya, tentu pihak yang penggugat gitu, ya, dialah yang menentukan apakah dia mengajukan gugatan atau tidak. Dia juga yang menentukan seberapa besar tuntutan kerugian yang dia tuntut kepada tergugat. Juga dia pula yang menentukan siapa-siapa saja tergugatnya. Dia pula yang menentukan apakah prosesnya dilanjutkan atau dihentikan, ya, karena nanti akan ada proses mediasi di pengadilan, ya. Kalau proses mediasi maka dihadirkanlah mediator, ada mediator yang dari hakim itu sendiri, ada mediator eksternal, ya. Jadi
penggugat juga dengan tergugat yang akan menentukan apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan perdamaian, lalu kemudian nanti dicabut gugatannya sehingga dibuatlah akta vandading. Akta vandading itu adalah akta perdamaian yang kekuatannya itu sama dengan putusan pengadilan. Nah, semua itu tergantung dari para pihak, penggugat dan tergugat, bukan oleh hakim. Hakim hanya terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Hakim hanya membantu para penggugat tadi atau penggugat dan tergugat untuk mencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya proses peradilan yang adil, ya kan. Tentu kalau kita membaca pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu jelas bahwa prosesnya adalah hakim itu mengatasi persoalan, hambatan dan rintangan supaya tercapainya proses peradilan. Nah, hakim terikat hanya pada peristiwa terjadinya sengketa yang diajukan oleh para pihak. Dalam pembuktian tentu para pihaklah yang wajib untuk membuktikan, ya. Bukan hakim. Hakim hanya menilai siapa di antara para pihak yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya, apakah benar dalil yang disampaikan itu. Lalu kemudian dalil yang disampaikan di muka pengadilan itu terlihat berdasarkan fakta-fakta persidangan, lalu kemudian nanti hakimlah yang akan mengambil keputusan. Itu hakim bersifat pasif. Lalu ada lagi bagian berikutnya adalah hakim bersifat aktif. Ya, kalau kita baca HIR dan RBG, hakim Indonesia harus aktif sejak kapan? Sejak perkara dimasukkan ke pengadilan. Aktifnya dalam konteks apa? Dalam konteks memimpin sidang, ya. Bagaimana supaya proses persidangan itu lancar, lalu kemudian membantu para pihak untuk mencari kebenaran, menjatuhkan putusan sampai dengan pelaksanaan putusannya atau eksekusi. Karena memang dalam sistem di HIR dan RBG tidak ada keharusan menunjuk kuasa hukum. Seseorang yang buta hukum pun dapat menghadap sendiri di muka pengadilan. Sebenarnya advokat itu atau pengacara hanya mempermudah proses persidangan di pengadilan. Nah, keharusan aktifnya hakim dalam acara di pengadilan berdasarkan HIR dan RBG pada saat mengajukan gugatan yang diajukan oleh penggugat, ya. Kalau kita baca dalam pasal 119 HIR dan 143 RBG menentukan bahwa ketua pengadilan negeri berwenang memberi nasihat dan pertolongan waktu dimasukkannya gugatan tertulis baik kepada penggugat ataupun melalui kuasanya. Hal ini bahwa hakim memihak, ya. Nah, sebenarnya tidak memihak, tetapi hanya menunjukkan bagaimana seharusnya bentuk dan isi sebuah surat gugatan. Selain itu, dalam sidang pemeriksaan perkara, hakim memimpin jalannya sidang agar proses peradilan itu tertib, ya, lancar, sehingga asas peradilan cepat dan prosesnya mudah itu tercapai. Tentu dalam memutuskan putusannya, hakim wajib menambah dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, yang itu menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk memberikan putusannya. Nah, dalam penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, ya, hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, ya, atau tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut. Ini, ya, ini poin ketiga, hakim bersifat aktif, ya. Kalau kita kumpulkan poin-poin hakim bersifat aktif itu adalah inisiatif untuk mengadakan acara perdata, ada pihak-pihak yang berkepentingan, ya, dan ini diakomodir oleh hakim. Lalu kemudian hakim wajib mengadili seluruh gugatan atau tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Nanti kalau dikabulkan lebih dari yang dituntut, istilahnya adalah ultra petita, ya. Lalu kemudian hakim mengejar kebenaran formal, kemudian para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau tidak mengajukan verzet, banding,
kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan. Itu yang ketiga. Yang keempat, azas dalam hukum acara perdata itu adalah sidang pengadilan terbuka untuk umum, ya. Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh ya untuk menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Nah, tujuan proses ini bertujuan untuk memberikan informasi dan perlindungan terhadap hak-hak azazi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas peradilan dengan adanya pertanggungjawaban dari majelis yang fair, ya, tidak memihak, serta putusan yang seadil-adilnya. Jadi biasanya hakim akan menyatakan sidang dalam perkara, misalnya nih dalam perkara 001 garing PDTG garing 12 Romawi garing 2021 garing PNPBR dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi proses persidangannya itu dibuka dan terbuka untuk umum. Yang kelima, asas dalam hukum acara perdata adalah mendengar kedua belah pihak. Ya, dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, ya, sama di muka hukum, tidak memihak dan didengarkan bersama-sama. Ya, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, ya, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hal ini mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata pihak-pihak berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberikan pula kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Nah, jadi jelas ya bahwa kalau kita nanti membahas runut proses sidang di pengadilan dalam hukum acara perdata, hakim tidak boleh hanya meminta keterangan dari penggugat saja atau saksi-saksi penggugat atau bukti-bukti dari penggugat, tetapi hakim harus wajib untuk mendengarkan gugatan penggugat, lalu kemudian mendengarkan jawaban tergugat, mendengarkan saksi-saksi dari penggugat, mendengarkan saksi-saksi dari tergugat, mendapatkan bukti dokumen dari penggugat, bukti dokumen dari tergugat, mendapatkan boleh memberikan kesempatan kepada penggugat ataupun tergugat untuk menghadirkan ahli, lalu kemudian kedua belah pihak penggugat dan tergugat diberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan, barulah nanti diputuskan oleh majelis hakim. Itu yang kelima, ya. Yang keenam, putusan harus disertai dengan alasan-alasan. Semua putusan hakim dalam hal ini pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili, ya. Jadi alasan-alasan itu atau argumentasi-argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya kepada masyarakat, ya, kepada para pihak, kepada pengadilan yang lebih tinggi. Kalau di pengadilan negeri tentu ke pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, serta dalam konteks keilmuan, ya. Dalam hal ini adalah ilmu hukum, sehingga putusan-putusan majelis hakim itu memiliki nilai objektif, ya. Karena alasan-alasan itulah putusan hakim ini memiliki wibawa di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu saja nanti kalau putusan ini dianggap oleh kedua belah pihak adalah keputusan yang adil, lalu kemudian dianggap keputusan yang baik, maka dikumpulkanlah dia dalam bentuk putusan-putusan hakim terbaik, lalu kemudian dijadikan sebagai jurisprudensi, ya. Saya kira itu 6 poin asas hukum acara perdata. Di sesi kedua kita akan membahas lanjutan dari asas-asas dalam hukum acara perdata ini. Saya kira itu. Terima kasih, sampai jumpa di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.